Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Musliah, Unit 2 Semester 6, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Langsa, dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi. Dosen pengampu Pravita Aprilia, SPD. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan di mana layanan tersebut mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan anak normal dapat belajar bersama-sama di sekolah reguler pada umumnya. Jenis anak berkebutuhan khusus. Di sini saya telah mengkelompokkannya menjadi 10 jenis anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada tunanetra, yang ketiga ada tunarungu, yang keempat ada tunalaras, yang kelima ada tunadaksa, yang keenam ada tunawicara, yang ketujuh adalah kesulitan belajar, yang kedelapan adalah hiperaktif, yang kesembilan adalah autis, dan yang kesepuluh adalah anak berbakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat masing-masing dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus tersebut. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak-anak pada umumnya. Nah, tunagrahita itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tunagrahita ringan, yang kedua, tunagrahita sedang, dan yang ketiga, tunagrahita berat. Nah, tunagrahita ringan ini yaitu anak yang memiliki IQ 80 sampai 60. Sedangkan anak tunagrahita sedang yaitu anak yang memiliki IQ 60 sampai dengan 20. Dan anak tunagrahita berat adalah anak yang memiliki IQ di bawah 20. Nah, jika dilihat secara fisik, anak tunagrahita ini sama seperti anak normal pada umumnya. Akan tetapi, anak tunagrahita, jika kita melihatnya dari sisi intelektual dan kognitif, maka mereka akan mengalami hambatan atau sulit untuk mencerna tentang pengetahuan. Adalah tunanetra. Tunanetra berarti kurang penglihatan. Istilah tunanetra ini digunakan untuk mereka yang mengalami gangguan atau hambatan dalam penglihatan. Nah, tunanetra itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tunanetra total atau blind, dan yang kedua adalah low vision. Nah, tunanetra total atau blind ini adalah mereka yang tidak mempunyai sisa penglihatan, yang berarti mereka itu buta. Dan yang kedua adalah low vision. Low vision ini untuk mereka yang masih mempunyai sisa penglihatan yang mereka bisa melihat tetapi harus dibantu dengan alat bantu. Yang ketiga adalah tunarungu. Nah, istilah tunarungu ini dikenakan bagi mereka yang mengalami gangguan atau hambatan dalam pendengaran. Jadi tunarungu ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hard of hearing atau susah mendengar, dan yang kedua adalah deaf atau tuli. Nah, hard of hearing ini yaitu seseorang yang masih mempunyai sisa pendengaran sehingga bisa mendengar apabila menggunakan alat bantu. Sedangkan deaf atau tuli adalah seseorang yang tidak mempunyai indera pendengaran sehingga dia tidak bisa mendengar apapun. Yang keempat adalah tunalaras. Tunalaras ini adalah istilah yang digunakan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras ini biasanya menunjukkan sikap yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Dan yang kelima adalah tunadaksa. Nah, tunadaksa ini digunakan untuk anak yang mengalami gangguan atau hambatan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, dan syaraf. Tunadaksa itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tidak lengkap anggota tubuh.
Yang kedua, memiliki masalah pada otot. Yang ketiga, memiliki kelainan pada syaraf. Yang pertama, kelainan anggota tubuh tidak lengkap adalah anak tunadaksa yang mengalami kecelakaan sehingga harus diamputansi, atau anak tunadaksa yang lahir tanpa anggota tubuh yang lengkap. Dan yang kedua adalah gangguan pada otot, yaitu otot-otot pada anak tunadaksa ini tidak berfungsi secara optimal sehingga mengalami kelemahan pada otot. Nah, contohnya itu adalah penyakit polio. Dan yang ketiga adalah anak tunadaksa yang memiliki masalah syaraf atau cerebral palsy. Nah, jadi anak tunadaksa yang memiliki masalah pada syaraf ini mempunyai kekakuan pada syarafnya sehingga apabila melakukan aktivitas dia akan bergetar. Yang keenam adalah tunawicara atau gangguan bicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun dari suaranya. Jadi mereka memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Jadi gangguan dalam berkomunikasi ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gangguan bicara dan gangguan bahasa. Gangguan bicara ini adalah mereka yang memiliki kelainan atau masalah dalam menghasilkan suara seperti artikulasi. Kemudian ada gangguan bahasa, yaitu seseorang yang mengalami masalah dalam memahami apa yang ingin disampaikannya, sehingga mengalami masalah dalam mengkomunikasikan pikirannya sendiri. Yang ketujuh adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan dalam psikologis dasarnya, sehingga mengakibatkan perlambannya dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya yang berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Anak dengan kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kesulitan membaca atau disleksia, kemudian kesulitan berhitung diskalkulia, kesulitan menulis disgrafia. Yang kedelapan hiperaktif. Hiperaktif adalah suatu gangguan yang menunjukkan anak tidak bisa diam. Adalah autis. Nah, autis ini anak berkebutuhan khusus yang dapat dikatakan sangat kompleks karena anak autis ini memiliki gangguan pada tiga bidang, yaitu bidang komunikasi, interaksi, dan perilaku. Yang ke-10, berbakat. Berbakat adalah anak yang memiliki IQ di atas rata-rata, yaitu di atas 135 dengan motivasi dan kreativitas yang tinggi. Penerimaan anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Jadi, banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus. Bahkan masih ada penolakan terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus. Banyak masyarakat yang menganggap anak berkebutuhan khusus adalah suatu kutukan. Pandangan negatif tersebut mengakibatkan anak berkebutuhan khusus menjadi tidak percaya diri dan merasa malu terhadap dirinya sendiri. Untuk itu, peran masyarakat sangat diperlukan dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus bukan sebuah kutukan. Bukan kemauan orang tua juga untuk melahirkan anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga tidak mau dilahirkan dengan kondisi tersebut. Jadi, untuk masyarakat, jangan memandang rendah anak berkebutuhan khusus. Jangan bersikap jijik, jangan memandang dengan sebelah mata anak berkebutuhan khusus. Karena anak berkebutuhan khusus itu sama seperti anak normal lainnya. Mereka berhak untuk bahagia, mereka berhak untuk hidup, mereka juga berhak untuk sekolah. Mari kita bersama-sama menghargai hak-hak setiap anak, di mana semua anak itu sama.
Mari kita memberi sikap positif terhadap anak berkebutuhan khusus, seperti tidak menunjukkan sikap jijik dan kita tidak menunjukkan rasa penolakan terhadap kehadiran mereka. Mari kita mendukung setiap potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Terapkan inklusi kepada seluruh sekolah, khususnya di sekolah dasar. Jadi penerapan inklusi sangat penting di sekolah, terutama sekolah dasar, karena sekolah dasar ini merupakan pendidikan dasar dan merupakan landasan yang mendasari proses pendidikan di selanjutnya. Nah, adapun alasan pentingnya penerapan inklusi itu sendiri. Yang pertama adalah setiap anak itu berhak mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pendidikan inklusi ini, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua, setiap anak itu berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Yang ketiga, setiap anak berhak menyatu dengan lingkungan dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis bersama teman sebayanya, bersama anak normal. Kemudian, yang keempat, setiap hak anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Nah, adapun keuntungan yang dapat diambil oleh sekolah yang menerapkan inklusi. Yang pertama yaitu dengan pendidikan inklusi, maka anak berkebutuhan khusus dapat terhindar dari label negatif dan anak akan merasa dirinya dihargai, merasa bangga, merasa senang dan percaya diri. Selain itu, anak juga memiliki kesiapan untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Selanjutnya, dengan pendidikan inklusi, maka anak tanpa kebutuhan khusus dapat belajar, mengetahui, dan peduli terhadap keterbatasan temannya yang berkebutuhan khusus. Selain itu, anak juga mampu mengembangkan keterampilan sosial dengan sikap membantu anak berkebutuhan khusus yang berkesulitan. Selanjutnya, dengan pendidikan inklusi, maka kita sebagai guru akan lebih kreatif dan lebih terampil dalam mengajar serta mendidik peserta didik untuk meningkatkan potensi yang ada di setiap peserta didik yang berbeda-beda. Ada yang normal dan ada yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, dengan pendidikan inklusi, maka orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus akan merasa senang karena anaknya dapat berinteraksi secara normal dengan anak normal teman sebayanya tanpa ada diskriminasi. Pengalaman berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, saya melakukan interaksi dengan anak berkebutuhan khusus berjenis tunagrahita. Nah, saya melakukan interaksi dengan anak tunagrahita kelas 4 sekolah dasar. Pada saat saya melakukan interaksi, ciri-ciri yang terlihat dari anak tunagrahita, secara fisik mereka memiliki ciri-ciri yang sama dengan anak normal pada umumnya. Akan tetapi, pada saat saya mengajukan pertanyaan, mereka terlihat lama menjawab pertanyaan dan mereka juga memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Hal itu terlihat pada saat saya meminta anak tunagrahita untuk menuliskan namanya. Padahal pada saat itu anak tunagrahita telah dibantu dengan abjad yang telah ada di sekolah. Mereka juga masih bingung untuk menuliskan namanya, untuk menyusun namanya. Kemudian pada saat saya meminta anak tunagrahita untuk membaca, mereka terlihat kesulitan untuk melakukannya.
Pengalaman berinteraksi dengan guru anak berkebutuhan khusus. Pada saat itu, saya berinteraksi langsung dengan guru anak berkebutuhan khusus jenis tunagrahita. Nah, pada saat saya berinteraksi dengan guru tunagrahita mengatakan bahwa dalam mengajari anak tunagrahita terdapat kesulitan, dan kunci dalam menghadapi kesulitan tersebut adalah sabar. Karena anak tunagrahita itu, apabila kita mengajari mereka tentang pengetahuan, sudah berkali-kali kita ajarkan, sudah berbulan-bulan, bahkan setiap hari itu terus yang diajarkan, mereka belum tentu paham apa yang diajarkan. Jadi kuncinya itu adalah sabar. Guru tunagrahita mengatakan bahwa kita harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa yang kita ajarkan itu anak yang memang kita sudah mengetahui IQ-nya itu rendah, sehingga kita harus bisa memiliki rasa sabar yang sangat besar. Adapun layanan yang diberikan oleh guru tunagrahita terhadap anak tunagrahita yaitu guru tunagrahita mengajari anak untuk membina diri dan kemudian baru diajarkan kognitifnya. Layanan bina diri itu sendiri mengajarkan bagaimana anak bisa mandiri mengurus dirinya sendiri. Misalnya, anak tersebut jadi mampu memakai sepatu sendiri, memakai baju sendiri, cuci piring setelah makan sendiri, dan lain sebagainya yang membuat anak tersebut mampu mengurus dirinya sendiri. Kemudian, tetapi untuk pelayanan kognitifnya, rata-rata anak tunagrahita sangat sulit untuk memahami pelajaran kognitif. Jadi, apabila guru ingin mengajar tunagrahita, maka guru akan membawa contoh konkretnya. Misalnya, guru akan mengajarkan tentang materi buah-buahan, maka guru akan membawa gambar buah-buahan atau bahkan bisa membawa buahnya langsung ke dalam kelas untuk diajarkan kepada siswa tunagrahita. Contoh lain, apabila guru mengajarkan tentang tanaman, maka guru bisa membawa siswa keluar lingkungan kelas dan mengajarkan tanaman secara langsung. Meskipun telah diajarkan demikian, belum tentu anak tunagrahita mampu menuliskan apa yang telah dipelajarinya, mampu mengingat dan menuliskannya. Itu belum tentu mampu. Tetapi dari situ berarti anak tunagrahita sudah mengalami kemajuan kognitif, di mana dia yang awalnya tidak mengetahui sama sekali nama-nama buah-buahan, bahkan tidak bisa menyebutkan nama-nama buah-buahan atau tanaman-tanaman, mereka dapat mengetahui setelah diajarkan oleh guru tunagrahita. Selanjutnya, guru tunagrahita juga mengajarkan kepada siswa tunagrahita agar mereka untuk berani tampil di depan. Guru tunagrahita mengajarkan keberanian kepada siswanya, seperti mereka disuruh untuk bernyanyi di depan kelas atau membaca ayat pendek di depan kelas. Walaupun terdapat kesalahan, mereka sudah mampu berani saja, itu sudah bagus. Dalam proses belajar dan mengajar, guru tunagrahita menggunakan buku yang tersedia di sekolah, yaitu buku tematik terpadu kurikulum khusus 2013. Buku yang tersedia di sekolah terdiri dari buku siswa dan buku guru. Dalam proses mengajar dan mengajar, guru tunagrahita bisa menggunakan buku yang tersedia di sekolah dan bisa juga ditambahkan dengan buku lain. Dalam mengajar, guru tunagrahita harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Walaupun siswa tunagrahita ditempatkan di tempat yang sama, tetapi kemampuan kognitif anak-anak tersebut berbeda-beda. Dalam mengajari anak tunagrahita, guru tunagrahita menggunakan pendekatan individual, di mana guru mengajar dari satu siswa ke siswa lain secara berganti-gantian. Ini dilakukan karena siswa tunagrahita dalam satu kelas tersebut memiliki kemampuan
tutorial, di mana apabila ada siswa yang sudah mampu, maka dia akan mengajarkan kepada temannya yang lain. Jadi, sekolah inklusi merupakan sekolah yang dibutuhkan untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan sekolah inklusi, mereka dapat belajar bersama dengan teman sebayanya di sekolah umum tanpa diskriminasi, tanpa rasa pilih kasih. Dengan sekolah inklusi, hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak lainnya akan terrealisasikan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus. Masyarakat hendaknya menerima anak kebutuhan khusus yang berada di sekitarnya, sehingga anak berkebutuhan khusus akan merasa dihargai dan menjadi percaya diri. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dorongan dari orang tua dan masyarakat untuk dapat percaya diri, hidup bahagia seperti anak lainnya. Anak berkebutuhan khusus bukan kutukan, bukan keinginan orang tua mereka melahirkan anak dengan kondisi tersebut. Anak berkebutuhan khusus juga tidak ingin dilahirkan dengan kondisi tersebut. Anak berkebutuhan khusus itu sama seperti anak normal pada umumnya. Mereka berhak bahagia, mereka berhak hidup, mereka berhak dihargai hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan seperti anak normal pada umumnya. Maka dari itu, mari kita secara bersama-sama menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekitar kita. Mari kita menghargai hak-hak anak berkebutuhan khusus, agar mereka dapat hidup bahagia tanpa rasa diskriminasi.